Perbudakan dalam peradaban Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, perbudakan sudah dipraktikkan oleh bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia sejak 3500 sebelum Masehi. Praktik ini pun, baik yang terlibat sebagai penjual, pembeli, maupun keduanya diterapkan pula oleh bangsa Mesir kuno, Cina kuno, India kuno, Assyria, Babilonia, Yunani kuno, Romawi, Viking, Arab, Kesultanan Ottoman, bangsa Maya, Inka, dan sejumlah suku lain di benua Amerika sebelum kedatangan Columbus, juga bangsa Mongol, suku-suku di Afrika, serta sejumlah bangsa Eropa baik sebelum maupun ketika kolonialisasi. Melihat praktik perbudakan merupakan fenomena yang lazim, maka tak heran jika semua agama berkitab memiliki ayat dan pasalnya tersendiri mengenai perbudakan. Baik kewajiban, penebusan, maupun perlakuan sang majikan terhadap sang budak. Bahkan di beberapa pelabuhan di Eropa, Asia, dan Timur Tengah di zamannya terdapat pasar budak. Itu menandakan bahwa perdagangan budak merupakan bisnis yang bisa membuat sang penjual kaya raya. Juga bahwa kepemilikan budak merupakan salah satu penanda status sosial. Keberadaan budak sebagai aset atau kekayaan yang bergerak bisa hadir sebagai akibat peperangan, di mana pihak yang kalah berhak dijadikan budak sepenuhnya oleh pihak menang, jiwa maupun raganya. Selain itu, penculikan, baik di daratan maupun di lautan oleh para perompak, bisa membuat pihak yang diculik sebagai budak. Bisa juga perbudakan lahir karena kemiskinan yang parah, di mana seorang anak dijual oleh ayahnya atau orang tuanya akibat kemelaratan hidup, atau bencana alam yang hanya menyisakan harta berupa sosok manusia yang masih hidup itu, dan karenanya bisa dijual agar diri mereka memperoleh uang untuk melanjutkan hidup. Alasan lainnya ya karena seseorang tak bisa membayar hutang atau dendanya dalam batas waktu yang telah ditentukan, membuat orang bersangkutan harus rela dijadikan budak oleh siapa ia berhutang. Di Nusantara sendiri belum ada penelitian sejarah yang khusus membahas perbudakan secara menyeluruh. Harus diakui bahwa keterbatasan data sejarah membuat sejarah perbudakan sebagai sejarah sosial di Nusantara belum terwujud. Ditambah kegengsian orang Indonesia sendiri untuk mengakui bahwa sebagian leluhur mereka nyatanya budak di suatu zaman yang sudah berlalu. Terlepas budak tersebut lahir di Nusantara atau diimpor dari negeri seberang. Kegengsian yang sebetulnya tidak perlu, karena sesungguhnya sebagian besar atau kecil populasi di dunia ini nyatanya leluhurnya adalah budak atau mantan budak. Perdagangan serta penculikan budak di Indonesia mencapai eksploitasinya di zaman kolonial Belanda, terutama di Batavia sejak abad 17, di mana banyak data yang memberitakan dinamika sosial kota yang dibangun oleh pelajar tersebut, termasuk keberadaan para budak, baik yang datang dari wilayah Nusantara atau luar Nusantara, ya misalnya India. Padahal data-data historiografi lokal di Nusantara pun sebetulnya ada yang mengabadikan keberadaan golongan budak dengan beragam sebutannya. Bisa hulun, kaula, saya, oro, hamba, abdi, dan istilah-istilah lainnya. Ada pula sejumlah prasasti dan naskah kuno yang memberikan data tentang budak di zamannya, walau sebagian besar bukan sebagai pokok utama. Samping itu, data-data mengenai praktek perbudakan Nusantara boleh pula dari kronik-kronik Tiongkok serta catatan penjelajah Tionghoa. Juga dari catatan para penjelajah Muslim disusul, kemudian kesaksian orang-orang Eropa, baik Portugis, Prancis, Inggris, Belanda yang datang ke Nusantara di abad ke-16 dan abad-abad selanjutnya. Perbudakan dalam prasasti zaman Sriwijaya. Cukup beruntung, kita kini masih memiliki warisan berupa prasasti peninggalan zaman Hindu-Buddha.
Sejumlah prasasti, baik yang ditemukan di Sumatera maupun di Jawa, secara samar mencatat keberadaan budak. Di Sumatera, di mana jumlah prasasti yang ada tak sebanyak yang ditemukan di Jawa, terdapat sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menyinggung hal ini, yakni prasasti Telaga Batu. Prasasti ini tak bertahun, tapi diduga abad ke-7. Isinya mengenai kutukan raja kepada siapa saja yang melawan kedatuan Sriwijaya, baik ia putra raja atau raja putra, menteri, bupati, panglima atau senapati, tokoh terkemuka, bangsawan, raja bawahan, hakim, ketua buruh atau ketua pekerja, pengawas pekerja rendahan, ahli senjata, tentara, pejabat pengelola, karyawan toko, pengrajin, kapten kapal atau puhawang, peniaga, pedagang, pelayan raja maupun budak raja alias ulun haji. Pada proses ini tertulis istilah ulun haji yang berarti budak raja. Haji atau aji memang istilah yang lazim dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali kuno, yang mengacu kepada raja kecil atau raja bawahan semasa Hindu-Buddha. Sementara kata hulun memang bermakna budak atau budak belian dalam kosakata Melayu kuno, juga Sunda dan Jawa kuno. Dalam konteks prasasti Sriwijaya ini, ulun haji tersebut mengacu kepada abdi istana atau abdi dalam, yakni mereka yang mengabdikan diri jiwa maupun raganya untuk melayani keperluan raja. Apakah termasuk kebutuhan biologis, di mana hidup mati mereka ditentukan oleh sabda sang raja. Bisa pula para budak tersebut, jika lelaki, dikebiri agar tak memiliki hasrat untuk berbuat sesuatu yang tidak-tidak, misalnya menggoda istri, serlir, atau putri sang raja, atau berusaha melakukan makar terhadap rajanya.